berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia Superpower siap jadi macan Asia, prestasi Prabowo selama menjabat yang siap jadikan Indonesia macan Asia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. But if they remain unconvinced, if they defy you, we are 200 million people. They defy you though. We are 200 million people. Who are they? Perhitungan suara resmi dari KPU memang belum selesai, tapi aroma kemenangan dari pasangan 02 sudah begitu pekat. Bukan cuma datang dari hasil quick count beberapa lembaga survei, tapi juga karena beberapa pemimpin negara besar sudah memberikan kata selamat pada Prabowo atas kemenangannya dalam pemilu 2024. Mulai dari Perdana Menteri UK yang ditampilkan Prabowo di Twitternya. Kemudian di postingan lain, Prabowo diberikan selamat sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia, Singapura, Malaysia, dan juga dari Presiden Sri Lanka. Nah, bahkan tokoh sekelas Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah memberi selamat pada Prabowo. Kalau sudah begini, memang menarik untuk terus menempatkan perhatian pada Prabowo. Hari ini, bagaimana kalau kita membahas prestasi Prabowo di militer hingga menjadi Menteri Pertahanan? Karena itu saya bekerja keras, bagaimana merancang pertahanan yang kuat. Seperti yang kita tahu, Prabowo mendapat nama besarnya dari militer. Pria yang lahir pada 17 Oktober 1951 ini menapaki karirnya di dunia militer sejak tahun 1974, tahun di mana dirinya lulus dari Akabri. Sejak kelulusannya, tahapan karir Prabowo sangatlah cemerlang. Di tahun 1976, dia langsung masuk dalam Kopasanda atau Komando Pasukan Sandi Yuda yang menjadi cikal bakal dari Kopassus. Kemudian pada tahun 1985, Prabowo mendapat kenaikan pangkat menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328. Saat menjabat di posisi ini, Prabowo sudah berpangkat Letnan Kolonel dan terlibat dalam beragam operasi penting. Salah satunya adalah Operasi Perburuan Sanana Gusmao, tokoh gerilyawan Fretilin dari Timor Leste. Setelah mendapat berbagai kepercayaan di karirnya tersebut, tahun 1993, Prabowo kembali masuk dalam Kopassus. Cuma butuh 2 tahun setelah kembali ke Kopassus, dirinya menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus tahun 1995. Saat menjadi Komandan Jenderal Kopassus, Prabowo memupuk namanya dengan baik lewat serangkaian operasi yang sangat terkenal. Mulai dari penyelamatan penumpang Garuda DC-9 Woyla di Bangkok tahun 1981. Kemudian, ada juga operasi pembebasan Sandra Mapenduma tahun 1995. Kemudian Prabowo juga memimpin ekspedisi pendakian Gunung Everest tahun 1997. Saat menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, karir Prabowo melejit dengan maksimal. Berkat keberhasilannya sebagai Komandan Jenderal Kopassus tahun 1998, Prabowo diberikan amanah sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Salah satu posisi paling penting di TNI. Sayangnya, posisi ini tidak lama diemban oleh Prabowo. Seperti yang kita tahu, di tahun yang sama, mertua Prabowo yang tak lain dan tak bukan adalah Presiden Soeharto, yang juga mertua Prabowo mundur akibat protes mahasiswa dan rakyat yang menandai berakhirnya Orde Baru. Di momen tersebut juga Prabowo dipecat dari TNI karena beragam masalah, termasuk dugaan pelanggaran HAM berat yang melibatkan penculikan aktivis. Sampai sekarang, kasus ini terus ramai dibicarakan, apalagi setelah politisi Gerindra Fadly Zon mengatakan kalau Prabowo diberhentikan dengan hormat. Setelah diberhentikan dari TNI, Prabowo kemudian mengasingkan diri ke Yordania selama beberapa tahun dan kembali ke Indonesia menjadi seorang politisi. Di tahun 2004, Prabowo masuk dalam Partai Golkar dan sempat masuk bursa calon presiden. Sayangnya, dikalahkan oleh tokoh lainnya. Nah, di tahun 2008, barulah Prabowo membangun partainya sendiri yang kita tahu bernama Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra. Lewat partai inilah, Prabowo mendapatkan banyak kesempatan dalam panggung politik Indonesia.
mulai dari menjadi wakil Ibu Megawati pada pemilu 2009, kemudian menjadi lawan dari Pak Jokowi di pemilu 2014 dan 2019. Lalu, yang paling tidak terduga adalah membentuk koalisi dengan Jokowi, di mana Prabowo ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Posisi ini jelas tidak main-main, karena di masa pemerintahan Jokowi, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian dengan anggaran mentereng yang menembus angka 135,4 triliun rupiah. Kementerian Pertahanan di tangan Prabowo juga berhasil menaikkan namanya dengan berbagai prestasi yang dibuahkan oleh Prabowo selama menjadi menteri. Mulai dari melakukan peningkatan kualitas pendidikan. Selama hampir 5 tahun menjadi Menhan, setidaknya ada 5 sekolah baru yang didirikan di daerah strategis Indonesia. Kemudian ada juga 2 politeknik, di mana salah satunya adalah Universitas Pertahanan di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Selain peningkatan kualitas pendidikan, ada juga peningkatan industri pertahanan dalam negeri. Perlu kita tahu, kalau Indonesia yang sampai sekarang memang menjadi konsumen dalam persenjataan militer, sudah mulai melakukan produksi dalam negeri. Sudah ada banyak perusahaan dalam negeri yang membuat persenjataan militer. Contohnya, PT PAL yang berfokus pada persenjataan militer Angkatan Laut dan telah membuat kapal cepat rudal serta kapal selam KRI Alugoro 405. Kemudian ada juga PT Sari Bahari yang memproduksi berbagai macam senjata seperti bom latih, bom tajam, peluncur roket, hingga rudal canggih seperti rudal petir. Lalu ada juga PT Pindad dengan beragam inovasinya seperti senapan serbu SS-2, sniper SPR-3, dan juga kendaraan lapis baja maung yang dianggap sebagai peningkatan signifikan dalam produksi persenjataan dalam negeri. Nah, meski sudah melakukan produksi dalam negeri, Indonesia tentu saja bukan negara yang bisa langsung memiliki produk super canggih dan bisa bersaing di kancah internasional. Makanya di masa Prabowo sebagai Menhan, modernisasi alutsista lewat skema pembelian masih dilakukan. Beberapa pembelian yang sering dibicarakan adalah jet tempur, di mana Indonesia membeli jet tempur canggih Amerika Serikat F-16EX dan juga jet tempur canggih Prancis Rafale. Tentu saja pembelian yang dilakukan ini tidak murah, karena satu unit jet tempur F-15EX memiliki harga sekitar 80 juta US dollar atau 1,22 triliun rupiah, dan jet tempur Rafale memiliki harga 115 juta US dollar atau 1,79 triliun rupiah. Selain melakukan pembelian jet tempur, di masa Prabowo menjadi Menhan juga dilakukan pembelian kapal selam Scorpion dari Prancis yang harganya sekitar 450 juta US dollar atau 7 triliun rupiah. Dengan segala pembelian alutsista ini, tentu saja kita banyak mengharapkan kalau Indonesia bisa naik kelas bahkan menjadi yang teratas minimal di kawasan Asia Tenggara. Membahas tentang prestasi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, masih ada satu lagi hal yang patut diacungi jempol adalah inisiasi Komcat atau komponen cadangan. Ini adalah kita angkat sebagai duta komponen cadangan. Nah, secara sederhana, Komcat ini adalah orang-orang yang secara sukarela mendaftarkan dirinya untuk menerima pelatihan sebagai pasukan cadangan, yang jika diperlukan bisa memberikan bantuan layaknya militer Indonesia. Misalnya terjadi bencana alam ataupun aksi lain yang mengancam kedaulatan. Nah, memang Komcat ini tidak memegang persenjataan, tapi dengan adanya mereka tentu saja TNI menjadi terbantu. Dari pernyataan Menhan Agustus 2023 kemarin, setidaknya sudah ada 18 batalion Komcat yang dimiliki Indonesia. Efektivitas Komcat ini cukup jadi perhatian, bahkan kalau negara sekelas Prancis aja pengen belajar dari Indonesia tentang komponen cadangan tersebut. Sebab di Prancis, minat jadi militer itu sangatlah turun di kaum muda mereka. Nah, setelah membahas komponen cadangan yang diinisiasi oleh Prabowo dan ternyata diminati oleh Prancis, sekarang masih ada lagi nih keunggulan Prabowo lainnya saat menjadi Menhan, yaitu gaya komunikasinya di dunia internasional. Kita semua tahu kan tentang konflik Rusia-Ukraina. Nah, pada Juni 2023 lalu, Prabowo sebagai Menhan dengan berani memberikan usulan proposal damai Rusia-Ukraina yang sempat dipertanyakan oleh Jerman.
Bisa dilihat kalau Prabowo dengan lihai menjawab pertanyaan dari pihak Jerman dan bahkan mengajak orang-orang Eropa untuk berpikir lebih maju ke depan. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict of war. Nah, panggung-panggung internasional seperti tadi memang makanan harian bagi Prabowo. Apalagi skill bahasanya emang di atas rata-rata dengan penguasaan berbagai macam bahasa. Mulai dari bahasa Inggris, bahasa Jerman, hingga bahasa Prancis. Dengan semua prestasi Prabowo di militer hingga menjadi Menhan yang kita bahas tadi, apa nih yang kamu harapkan dari Prabowo jika benar pasangan Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai pemenang dan Prabowo menjadi presiden ke-8 Indonesia? Sebutkan jawaban dan pendapat kamu di kolom komentar. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi itu sedikit perjalanan gitu ya. Bapak Prabowo nih bermula daripada bidang militer yang mempunyai banyak prestasi, ada pengalamannya juga, terutamanya dalam bidang militer ini gitu ya. Jadi prestasinya juga tidak main-main gitu kan, calon-calon presiden ini ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.